dan silakan untuk dapat membuka mikrofonnya supaya kita dapat bersama-sama mengaji. Kita sistemnya mau gantian-gantian bacain atau mau gimana? Fatir ayat berapa Teh Yuni? Surat Fatir keseluruhannya ayat 1 sampai 45. Mungkin bisa per 5 ayat gitu ya. Oke, silahkan Teh Hani ayat 1 sampai 5. Nanti gantian. Sebentar. Surat Fatir itu surat ke-35, juz 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas samai wal ard la ilaha illa huwa fa anna tu'fakun. Wa in yukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablik wa ila Allahi turja'ul umur. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Kemudian baca artinya. Baca artinya sama Teh Hilmi boleh? Sama Hani. Kan nanti gantian ber-5 ayat. Sebentar deh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengarah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak seorang pun yang sanggup melepaskannya sesudah itu. Dan dialah Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia, maka mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan? Dan
Jika kamu mendustakan dan jika mereka mendustakan kamu sesudah kamu beri peringatan, maka sungguh telah didustakan pula rasul-rasul sebelum kamu, dan hanya kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan sekali-kali janganlah syaitan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Jazakillah khair Hani. Saya akan lanjutkan ayat 6 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innasyaitonana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Alladzina kafaru lahum 'adzabun syadid. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Orang-orang yang kafir, mereka akan mendapat azab yang sangat keras, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Maka apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya, lalu menganggap baik perbuatannya itu? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka jangan engkau Muhammad biarkan dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan. Maka kami arahkan awan itu ke suatu negeri yang mati, tandus, lalu dengan hujan itu kami hidupkan bumi setelah mati, kering. Seperti itulah kebangkitan itu. Barang siapa menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah, kemuliaan itu semuanya milik Allah. Kepadanya lah akan naik perkataan-perkataan yang baik, dan amal kebajikan Dia akan mengangkatnya. Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan, mereka akan mendapat azab yang sangat keras, dan rencana jahat mereka akan hancur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya ayat 11 sampai 15 oleh Teh Azila. Sebentar Kak, masih belum siap Kak. Mungkin boleh yang lain, Oh, Teh yang lain dulu Kak. boleh. Iya. Ya, misalnya Teh Lucy atau Teh Sisit. Dari peserta ada? Ya, dari peserta mungkin ada yang mau membacakan ayat 11 sampai 15. Kalau nggak ada, kita dulu aja. Boleh. Silakan Hani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه
وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. Ini kalau ada harokat yang keliru nanti boleh dibetulkan ya, soalnya saya baca di Al-Quran digital ada beberapa harokat yang sepertinya di atas, tapi sebetulnya itu di bawah. Ya, oke Hani. Aman ya? Ya. Artinya, dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan laki-laki dan perempuan. Dan tidak ada seorang perempuan pun mengandung dan tidak pula melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauhil Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah. Dan tidak sama antara dua laut, yang ini tawar, segar, sedap diminum, dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar, dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu memakainya, dan pada masing-masingnya kamu lihat kapal-kapal berlayar membelah laut supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur. Dan Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Yang berbuat demikian itulah Allah Tuhanmu, kepunyaannya lah kerajaan, dan orang-orang yang kamu seru atau sembah selain Allah tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Jika kamu menyeru mereka, mereka tiada mendengar seruanmu. Dan kalau mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Dan di hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu, dan tidak ada yang dapat memberi keterangan kepadamu sebagai yang diberikan oleh Yang Maha Mengetahui. Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah, dan Allah dialah yang Maha Kaya, atau tidak memerlukan sesuatu lagi Maha terpuji. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jazakillah khair Teh Hanifah. Selanjutnya ayat 16 sampai 20. Barangkali dari teteh-teteh peserta bisa membacakan. Ayo, siapa yang mau? Mungkin Teh Dia, Teh Mirna, Teh Sylvia, Teh Wahyu, Teh Sisi, Teh Ais, Teh Dia. Mungkin ada yang mau membacakan ayat 16 sampai 20. Kalau belum berarti saya dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور. Jika dia menghendaki, niscaya dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Dan yang demikian itu tidak sulit bagi Allah. Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul bebannya, itu tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka yang melaksanakan sholat. Dan barang siapa mensucikan dirinya, sesungguhnya dia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri, dan kepada Allah lah tempat kembali. Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat, dan tidak pula sama gelap gulita dengan cahaya. Shadaqallahul Adzim. Selanjutnya ayat 21 sampai 25. Silakan Teh Hani. 21 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walal dhillu walal harur wa ma yastawil ahya'u walal amwat. Innallaha yusmi'u man yasha' wa ma anta bimusmi'in man fil qubur in anta illa nadhir inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa in min ummatin illa khala fiha nadhir wa in yukadzibuka faqad kadzdzaba alladhina min qablihim ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa biz zuburi wa bil kitabil munir. Dan tidak pula sama yang teduh dengan yang panas, dan tidak pula sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Sungguh Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang Dia kehendaki, dan engkau Muhammad tidak akan sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar. Engkau tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan. Sungguh kami mengutus engkau dengan membawa kebenaran, sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada satupun umat melainkan di sana telah datang seorang pemberi peringatan. Dan jika mereka mendustakanmu, maka sungguh orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasul. Ketika rasul-rasulnya datang dengan membawa keterangan yang nyata, Zubur, dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma akhadhtul ladzina kafaru fakaifa kana nakir. Alam tara anna Allaha anzala minas samaa'i maa'a fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sud wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhshallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Kemudian aku azab orang-orang yang kafir. Maka lihatlah bagaimana akibat kemurkaanku. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu kami hasilkan buah-buahan yang beraneka macam jenisnya.
Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Teh Dewi mau mengaji? Sepertinya belum ada. Ayat 30 ya. 31 ya, Teh. Boleh, Teh. Oh iya, silakan. Ayat 31. Surat Fatir, surat ke-35, ayat 31 sampai 35. Afwan, surat apa? Fatir. Fatir ayat 31. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi auhayna ilaika minal kitabi huwal haqq musaddiqan lima baina yadayhi innallaha bi'ibadihi lakhabirum basir. Berapa ayat, Teh? 5 ayat sampai 35. Yap. Bismillahirrahmanirrahim. Summa awrasnal kitabal ladzi istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati bi iznillah zalika huwal fadlul kabir. Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir wa qalu alhamdulillahillazi azhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Allazi ahallana darul muqamati min fadlih la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, yaitu kitab Al-Quran, itulah yang benar, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sungguh Allah benar-benar Maha mengetahui, Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzolimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Mereka akan mendapat surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan, gelang-gelang dari emas dan mutiara. Dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sungguh, Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun, Maha Mensyukuri, yang dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal, yaitu surga. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa leluh. Shadaqallahul Azim. Shadaqallahul Azim. Alhamdulillah, jazakumullah khair tata-tata yang sudah membacakan tilawah kita sembari menunggu Teh Nabilah masuk. Nah, mendapat kabar bahwa sebentar lagi Teh Nabilah akan bergabung. Saya akan buka acaranya terlebih dahulu ya. Screen sebentar. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in amma ba'du. Terima kasih kepada teteh-teteh semua yang sudah bergabung. Kami ucapkan selamat datang di acara webinar Metamorfosis Ramadan Kajian Tadabbur ayat yang ketiga. Insya Allah di hari ini kita akan bertadabbur kembali bersama Teh Nabilah, Quran Surat Fatir ayat 32. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih jazakumullah khair kepada para sponsor kita yaitu Salman ITB, Rumah Amal Salman ITB dan juga Motivasi Istri. Semoga para donatur dan para penyelenggara ini bisa mendapatkan pahala karena telah membantu terselenggaranya webinar-webinar dan juga majelis-majelis ilmu. Kemudian saya sampaikan informasi dari Rumah Amal Salman yaitu kami membuka donasi untuk Idul Fitri dan donasinya berupa 100 hampers, insya Allah berupa sembako, paket sembako yang akan disalurkan ke beberapa kabupaten dan kota yang ada di Jawa Barat. Nah, pembukaan donasinya sampai tanggal 2 Mei 2021 atau besok. Untuk informasi lebih lanjut, bisa hubungi kontak person yang tertera, yaitu sebentar. Kontak personnya 081 312 457 083. Itu. Jadi untuk donasi silahkan bisa hubungi nomor tersebut. Kemudian saya akan bacakan rundown acaranya, yaitu pertama pembukaan, lalu tilawah oleh pematerinya, lalu pemaparan, kemudian sesi diskusi, closing statement, pengumuman, foto bersama, dan penutupan. Baik. Apakah Teh Nabilahnya sudah hadir? Tampaknya belum ya. Kalau gitu kita akan lanjut membacakan surat Fatir tadi ya. Terakhir sampai ayat 35. Sekarang lanjut ke 36. Silahkan Teh Hani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه ما تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. Dan orang-orang yang kafir, bagi mereka neraka dan jahanam. Mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati dan tidak diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan apa yang telah kami kerjakan dulu. Dikatakan kepada mereka,
Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir lagi orang yang mau berpikir, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Sungguh Allah mengetahui yang gaib, tersembunyi di langit dan di bumi. Sungguh Dia Maha mengetahui segala isi hati. Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Barang siapa kafir, maka akibatnya kekafirannya akan menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kemurkaan di sisi Tuhan mereka. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kerugian bagi mereka. Katakanlah, terangkanlah olehmu tentang sekutu-sekutumu yang kamu seru selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku bagian manakah dari bumi ini yang telah mereka ciptakan, atau mereka mempunyai peran serta dalam penciptaan langit. Atau adakah kami memberikan kitab pada mereka sehingga mereka mendapat keterangan-keterangan yang jelas darinya. Sebenarnya orang-orang zalim itu sebagian mereka hanya menjadikan tipuan belaka kepada sebagian yang lain. Sadaqallahul Azim. Selanjutnya ayat 41 sampai terakhir 45 oleh Teh Dewi. Baik, Teh. Ya, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih innahu kana haliman ghafura wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'ahum nazirun la yakununna ahda min ihdal umam falamma ja'ahum nazirum ma zadahum illa nufuran istikbaran fil ardi wa makras sayyi wa la yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahlihi fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin fala tajida li sunnatillahi tabdila wala tajida li sunnatillahi tahwila awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim wa kanu ashadda minhum quwwah wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ardh innahu kana aliman qadira. Sungguh Allah yang menahan langit dan bumi agar tidak lenyap, dan jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang mampu menahannya selain Allah. Sungguh Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sungguh-sungguh bahwa pemberi peringatan, niscaya mereka akan lebih mendapat petunjuk dari salah satu umat-umat yang lain. Tetapi ketika pemberi peringatan datang kepada mereka, tidak menambah apa-apa kepada mereka, bahkan semakin jauh mereka dari kebenaran, karena kesombongan mereka di bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu hanya akan menimpa orang yang merencanakannya sendiri. Mereka hanyalah menunggu berlakunya ketentuan kepada orang-orang yang terdahulu, yaitu orang-orang yang mendustakan Rasul. Maka kamu tidak akan mendapatkan perubahan bagi Allah dan tidak pula akan menemui penyimpangan bagi ketentuan Allah itu. Dan tidaklah mereka bepergian di bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka yang mendustakan Rasul. Padahal orang-orang itu lebih besar kekuatannya dari mereka. Dan
Tidak ada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah, baik di langit maupun di bumi. Sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa. Dan sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, niscaya Dia tidak akan menyisakan satupun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi ini. Tetapi Dia menangguhkan hukumannya sampai waktu yang sudah ditentukan. Nanti apabila ajal mereka tiba, maka Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, sadaqallahul adzim. Jazakumullah khair. Baik, teteh-teteh yang sudah membacakan tilawah Quran surat Fatih. Dan alhamdulillah kita sudah kedatangan Teh Nabilah yang insya Allah akan memimpin tadabbur kita kali ini. Jadi kepada teteh-teteh dipersilahkan untuk menyiapkan alat tulisnya dan catatannya untuk bisa menuntut ilmu ini dengan baik. Baik, saya sapa ya Teh Nabilahnya. Assalamualaikum Teh Nabilah. Halo, Assalamualaikum. Teh Nabila sudah hadir? Baik, sambil menunggu, mungkin kita akan membacakan Quran Surat Fatir ayat ke-32 yang akan dipimpin oleh Hanifah dan diikuti oleh peserta. Silahkan Teh Hanifah. Iya Teh Ilmi, mungkin sambil nunggu Teh Nabila ya. Punten izin Teh Nabila mendahului, ya Allah. Ini sebenarnya saya juga masih belajar ya dalam memahami Quran surat Fatihah ayat 32 ini. Jadi ini merupakan ayat yang sering diingatkan ya oleh beberapa dai-daiyah bahwa memang dalam menerima gitu ya, menerima ayat itu tuh ada 3 kelompok gitu ya. Ada yang memang menolak, ada yang tengah-tengah gitu ya. Ada yang memang selalu fastabiqul khairat, selalu lebih dahulu berbuat kebaikan. Ya, bahkan di sini merupakan sebuah peringatan ya bagi kita untuk senantiasa memilih gitu ya. Dari 3 pilihan tersebut kita mau kemana gitu ya. Mau kemana? Mau yang memang menerima atau pertengahan atau menolak gitu ya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, dari tafsir Ibnu Katsir yang saya pelajari bahwa arti daripada Quran surat 32 ini cukup dalam ya. Ada sebuah hadis dari bukan sebuah hadis, mohon maaf. Dari Imam Tabrani. Imam Tabrani beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Utsman ibnu Salih dan Abdurrahman ibnu Muawiyah al-Atabi. Keduanya mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Tahir ibnu Sarh, telah menceritakan kepada kami Musa ibnu Abdurrahman As-Sana'i, telah menceritakan kepada kami Ibnu Jurais dari Atta, dari Abu Abbas, dari Rasulullah SAW. Berarti hadis ya, mohon maaf. Jadi di sini saya juga terkesima ya dengan sumber kedua daripada Islam ini, al-hadis, bahwa sangat jelas gitu ya sanadnya. Tidak serta-merta suatu keterangan itu datang dari siapa, tapi memang dijelaskan dari A, dari B dari C, dari C dari D. Ini merupakan sebuah ini ya, kalau misalnya dari dunia akademis itu sebuah sitasi mungkin, sebuah sumber yang tidak sembarangan gitu kalau misalnya kita mengambil suatu keterangan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di suatu hari, syafaatku bagi orang-orang yang mempunyai dosa besar dari kalangan umatku. Lalu Ibnu Abbas mengatakan bahwa orang yang lebih cepat berbuat kebaikan, dalam hal ini ya tadi pilihan yang ketiga, itu akan masuk surga tanpa hisab, dan orang-orang pertengahan juga akan masuk surga berkat rahmat Allah. Tapi orang yang aniaya terhadap dirinya sendiri, yaitu orang yang menolak tadi, serta orang-orang yang berada di perbatasan antara surga dan neraka, itu juga bisa dimasukkan ke dalam surga berkat syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga bisa diriwayatkan ya dari
bukan hanya seorang dari kalangan ulama salaf, bahwa orang yang menganiaya diri mereka sendiri, tapi dari kalangan umat gitu ya, termasuk memang orang yang dipilih oleh Allah, sekalipun dalam dirinya terdapat penyimpangan dan kealpaan. Nah, jadi di sini merupakan sebuah rahmat ya dari Allah. Mungkin suatu saat kita ada penolakan gitu ya, tapi kita kembali kepada jalan yang lurus, akhirnya rahmat Allah itu suatu garansi ya, dan kita bisa diselamatkan menuju surga. Mungkin dari Teteh-teteh ada yang mau menambahkan juga silahkan ya, barangkali. Ini juga ada ya hadis yang berkaitan dengan Quran surat Fatir 32 ini dari hadis dari Imam Ahmad gitu ya. Beliau juga menyatakan bahwa Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Ishaq Ibnu Isa, telah menceritakan kepada kami Anas Ibnu Iyad, Al-Laisi Abu Hamzah, dari Musa Ibnu Uqbah, dari Ali Ibnu Abdullah Al-Azdi, dari Abu Darda radhiyallahu anhu yang menyatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda sehubungan dengan makna ayat ini. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih cepat berbuat kebaikan dengan izin Allah. Bahwa adapun orang-orang yang lebih cepat berbuat kebaikan, mereka adalah orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Dan orang-orang pertengahan ialah mereka yang mengalami hisab, tetapi hisab yang ringan. Adapun orang-orang yang menganiaya diri mereka sendiri adalah orang-orang yang ditahan di sepanjang padang mahsyar menunggu syafaat dariku. Kemudian Allah memaafkan mereka dengan rahmat-Nya. Mereka adalah orang-orang yang mengatakan seperti yang disitir oleh firman Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri, yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal, yakni surga, dari karunia-Nya. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tiada pula merasa lesu. Hani, Assalamualaikum. Terima kasih sudah menyampaikan. Ini insya Allah Teh Nabilahnya udah siap. Ya. Jazakallah khair atas penjelasannya Hanifah. Kita lanjut ke Teh Nabilah langsung ya. Oke. Bismillah. Assalamualaikum Teh Nabilah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nggak suara? Alhamdulillah. Kedengaran Teh. Mungkin agak lebih besar lagi. Iya. Oke. Gimana kabarnya Teh? Alhamdulillah. 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 Gimana di sana? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah sehat Teh. Mbak Umahat. Iya. Benar saya nggak bisa ini ya kameranya on? Iya nggak apa-apa Teh. Baik, mungkin bisa mulai saja langsung materinya atau gimana? Share screen dari Teteh atau gimana? Dari saya aja nggak apa-apa. Baik, waktu dan tempat dipersilahkan kepada Tehan. Silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman. Allahumma inna nas'aluka rahmatan min 'indika tahdi biha qulubina wa tajma'u biha qulubina. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma taqabbal minna salatana ruku'ana wa sujudana wa qiyamana wa tilawatina. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita izin, memberikan kita kehidupan, memberikan kita kesempatan hingga akhirnya kita bisa berada di udara Ramadan di hari ke-19 kalau tidak salah ya. Hari ke-19 menuju sepertiga terakhir bulan Ramadan, nggak terasa.
nggak terasa banget. Berasa barulah di detik-detik terakhir ini kita merasa, ya Allah banyak yang belum dilakukan, ya Allah banyak yang masih disia-siakan, ya Allah masih banyak yang masih setengah-setengah, ya Allah tilawah masih gini-gini aja, ya Allah banyak sekali yang akhirnya kita rasakan ingin lagi berjumpa lagi, ingin diperlama oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di hari-hari terakhir menuju bulan Ramadan ini, menuju akhir bulan Ramadan ini adalah memperbanyak doa meminta ampunan, karena memang di luar bulan Ramadan kita banyak melakukan kesalahan, di dalam bulan Ramadan sendiri bahkan kita banyak melakukan kelalaian. Maka Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, ini mulai kita bacakan, mulai kita dawamkan terus gitu ya, apalagi di bulan-bulan, di detik-detik terakhir ini seperti ini. Alhamdulillah di pekan ketiga akhir ya, insya Allah ini pertemuan kita terakhir. Semoga tidak yang menjadi paling akhir dan menjadi awal justru untuk kembali menjadi yang lebih baik lagi, terutama akan ada sambungannya lagi di hari akhir nanti, di yaumul akhir nanti, di mana perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mintakan kepada Allah di hari-hari ini, detik-detik ini, semoga apa yang telah kita pelajari, baik itu lewat metamorfosis yang namanya sama motivasi streaming, atau di kajian yang lain, akan menjadi bekal kita di luar bulan Ramadan, hingga akhirnya kita menjadi generasi yang rabbani, bukan sebatas generasi Ramadhani, atau hanya menjadi generasi atau hamba Lailatul Qadri gitu ya, yang mengejar cuma malam Lailatul Qadar, yang cuma mengejar berkah-berkah di bulan Ramadan saja, tetapi semoga ini adalah menjadi batu loncatan kita di luar bulan Ramadan itu sendiri. Insya Allah kita terakhir ini membahas surat Fatir ayat ke-32. Insya Allah akan tetap sama sistemnya ya. Kita tasmi dulu, ada talaqinya juga, kemudian kita akan tahsin sedikit, membaca terjemah seperti yang kemarin, menjemah sesuai bahasa sedikit-sedikit, membaca tafsir, karena memang ini bukan kita bukan belajar nahwu atau qawaid ya. Jadi insya Allah tidak akan terlalu detail membahas terjemahan sesuai dengan bahasanya. Kemudian bagaimana dengan aplikasi sehari-hari dan sedikit studi kasus mungkin. Ya, kita baca, kita mulai satu ayat saja. Kita mulai dengan ta'awud. Saya bacakan ta'awud, nanti setelah itu baru boleh diiringi atau bersama-sama semuanya dengan para mbak-mbak, teteh-teteh, teman-teman semua, mahat kalian yang Allah berkahi, yang Allah jaga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasnal kitaba alladhina istafaina min ibadina. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. Hati-hati ada guna di summa ya. Summa awrasna, sa-nya jangan di kol-kola, biasanya keceletot tuh. Awrase, padahal bukan huruf kol-kola. Huruf kol-kola adalah baju di toko kalau bahasa Sunda nama. Jadi awrasna, hati-hati bukan awrasna. Apalagi awrasna le kita, bukan alif lam. Lam sukun jangan dikol-kolahkan. Kayak surat Al-Fatihah, kebanyakan dari kita Al-Fatihah pasti dikol-kolahin. Alham. Nah, itu bukan huruf kol-kolah. Jadi hati-hati
Awratnal kitab. Itu mad tabi'i 2 harokat. Au dari alif yang berharokat fathah, waw bertemu dengan waw sukun. Au, jangan au, tapi au. Awratnal kitaballadzi nah itu shad bukan sin. Awratnal kitaballadzi tebal ya, shad tebal. Min ibadina. Nah, ibadina ini ba-nya 2 harokat, nunnya harokat fathah juga 2 harokat. Jangan min ibadina. Nah, itu enggak, itu kurang tepat. Jadi di 2 harokat kan tetap ya, min ibadina. Lanjut lagi. Faminhum zalimun li nafsihi. فمنهم ظالم لنفسه Nafsi. Wa minhum muqtasid. ومنهم مقتصد Nah, muko, jangan ditahan muk, enggak ya? Muko, ako, iko, bako, gitu ya, bukan muk, enggak, jangan ditahan muk, enggak juga. Wa minhum, nah itu guna ditahan. Wa minhum muqtasid. Ta, hati-hati jangan jadi ko, ya. Hati-hati karena huruf ko-nya tebal, punya sifat yang tebal. Sod juga tebal, kadang-kadang jadi wa minhum muqtasid. Padahal bukan ko, tapi ta. Wa minhum muqtasid, ya. Wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. ومنهم سابق بالخيرات بإذنه Dzalika huwal fadlul kabir. ذلك هو الفضل الكبير. Mungkin ada yang mau mencoba, 1 orang saja karena memang ayatnya pendek ya. Jadi kita bisa mencoba untuk membacanya. Ada yang mau membaca? Ibu-ibu, mbak-mbak, teteh-teteh? Boleh 1 orang aja ya. Mangga teteh, dari ta'awuz boleh. Saya teh, oh ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asyai ya teh, jangan di syai. Asyai. Nah, syai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi. H-nya harus kedengeran. Li nafsi, jangan si. Faminhum zalimun li nafsihi. Hati-hati mim sukun jangan dikol-kolahin. Faminhum itu salah. Faminhum zalimun li nafsihi. Wa minhum muqtasid. Wa minhum muqtasid. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Oh, bukan re. Sabiqum bil khairat. Ro, bukan ra, bukan re. Khairat. Tebal gitu ya teh? Hah? Apa? Tebal. Iya, tebal. Oh, ya, maksudnya dibuka mulutnya, jadi jangan ditahan.
Khaira, bukan khaira. Khaira. Nah, wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Barakallah, Allahumma barik. Kebanyakan biasanya ada yang kol-kolah di huwal fadlul, tapi teteh tadi nggak ada yang membantu, masya Allah. Dzalika huwal fadlul kabir. Tadi di biiznillahnya juga lafzul jalalahnya Allahnya juga tipis, masya Allah, barakallah teh. Biasanya ada yang biiznillah, itu nggak boleh, ya. Tipis kalau harokat sebelum huruf Allahnya berharokat fathah baru tebal Allah, tapi kalau berharokat kasrah tipis. Tadi teteh tipis biiznillah, betul bacaannya seperti itu, masya Allah, barakallahu fiik, Allahumma barik. Kita lanjut aja ke ini ya, apa namanya, jazana wa iyyakum bil khair. Kita lanjut ke membahas, baca dulu satu perkata dulu ya. Summa artinya kemudian. Awrasna artinya kami mewariskan. Awrasna kami mewariskan. Alkitab, apa maksud Alkitab di sini? Al-Quran. Tapi kalau sesuai dengan bahasa Arabnya, kita artikan Alkitab ya kitab. Ya, karena kalau dimaknai Al-Quran baru nanti masuk ke bab tafsir dan ke tadabburnya. Tapi kalau secara bahasanya, awrasna Alkitab, Alkitab tetap Alkitab, yaitu apa? Kitab. Seperti dalam bahasa Indonesia, kitab ya kitab. Alladzin artinya apa? Yang. Yangnya banyak. Yang asfafaina, alladzin asfafaina artinya apa? Yang kami pilihkan. Min dari. Ibad, hamba. Ada na yang panjang berharokat apa namanya? Ada tanda mad 2 harokat, artinya apa? Kami. Jadi hamba-hamba kami. Suara saya terdengar ya? Tes. Terdengar teh. Dengar ya. Faminhum, fa artinya maka. Min dari. Hum mereka. Faminhum zalim artinya ya, orang yang zalim. Kalau bahasa ininya KBBI-nya zalim biasa. Li nafsi, li artinya untuk, nafs itu bisa diri sendiri atau bisa nafsu, bisa emosi. Gitu, nafs ya. Kalau secara bahasa Arab sendiri nafs artinya ya nafsu. Artinya nafsu, tapi kalau di makna yang lain artinya diri. Diri mereka, dirinya, hi-nya itu dirinya mereka sendiri. Wa minhum, kalau fa tadi artinya maka, kalau wa artinya dan. Minhum sama artinya seperti sebelumnya, min dari, hum mereka. Muqtasid, pertengahan artinya. Wa minhum sabiq. Sabiq itu artinya apa? Orang-orang. Sabiq itu adalah yang mendahului atau yang berada di depan. Sabiq itu artinya ya. Bil khairat, bi dengan. Al khairat, kebaikan yang banyak, jamak. Kalau mufradnya atau satunya, singlenya itu khair. Tapi kalau jamak, kalau banyak, khairat. Biiznillah artinya dengan izin Allah. Zalika itu atau demikian. Huwa dia atau itu bisa. Al-fadlul kabir, al-fadl artinya karunia. Al-kabir yang amat besar. Itu kita terjemahkan satu-satu. Oh ini. Oke.
ini ya, masya Allahnya di zaman di zaman sekarang itu kita tidak perlu membuka buku-buku kitab-kitab tafsir dalam yang besar-besar gitu. Jadi bahkan udah ada di internet sekalipun sudah ada website untuk belajar tafsir, untuk membaca tafsir. Bahkan juga ada, kita punya aplikasi Maktabah Syamilah. Kalau ada yang punya, mungkin mbak-mbak, teteh-teteh punya Maktabah Syamilah, itu bisa kita gunakan untuk membaca atau mencari hadis-hadis Nabi. Isinya ribuan, banyak banget. Kalaupun nggak kuat komputernya, itu oke, nggak masalah. Tapi gimana kalau saya belajar di Google itu kan guru Ustadz Google itu kadang doif, kadang Ustadz Google itu sok tahu, kadang Ustadz Google itu nggak benar gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah insya Allah para ahli IT juga para ulama kita itu sudah memiliki atau merumuskan link-link website yang insya Allah sahih gitu ya. Salah satunya yang selama ini yang kemarin saya pakai untuk membaca tafsir, untuk membaca hukum-hukum gitu ya. Ini bisa di nah, di ini nih, Quran ksu.edu.sa. Ini yang merumuskannya KSU itu dari sini Saudi Arabia terutama. Dan ini kita tinggal klik surat ayatnya, ayat berapa, Fatir 35, Fatir 32, itu bisa. Kemudian di sininya juga ada Ibnu Katsir gitu ya. Ibnu Katsir ada, Sa'adi ada, Baghawi, Qurtubi, At-Tabari juga banyak di sini. Bahkan ada juga yang bahasa Indonesianya, tafsir web, dan itu tidak ada tambahan pendapat kecuali terjemahan aja. Jadi hanya diterjemahkan oleh bahasa para ulama kita yang menafsirkan. Gitu. Nah, kita buka sedikit dari tafsir Ibnu Katsir. Jadi tafsir Ibnu Katsir, karena tentunya ada perbedaan antara kita memahami dengan bahasa terjemahan atau dengan bahasa Arab gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Semuanya dari ilmu Allah, semuanya adalah bekal dari Allah. Baik itu perbedaan pendapat, perbedaan pemahaman, itu semuanya Allah yang mengizinkan, Allah yang memberikan. Selama masih dalam rangka menaati Allah, selama dalam rangka lingkup syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin ada beberapa perbedaan di beberapa para ulama, dan itu bukan hal yang salah, itu adalah hal yang luar biasa dalam agama ini. Gitu. Summa awrasna al-kitab alladhina istafaina min 'ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir. Kita baca sedikit saja tafsir dari boleh Ibnu Katsir, boleh Sa'adi, boleh Al-Baghawi, wa At-Tabari juga, tapi kita Ibnu Katsir aja dulu ya. Yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma ja'alna al-qa'imin bil kitabil 'azim." Maksudnya adalah tsumma awrasna. Allah mewariskan Alkitab yang mulia, kitab yang agung, bukan kitab biasa-biasa aja. Kitab yang diwariskan itu sesuatu yang diwariskan kepada generasi setelah kita, pasti yang kita wariskan adalah kebaikan. Yang kita wariskan adalah sesuatu yang berharga. Baik itu harta, atau misalnya investasi, atau misalnya rekening gitu ya. Pasti kita ingin mewariskan hal yang sangat berharga, hal yang sangat precious gitu ya, yang punya nilai luar biasa. Nah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, mengingatkan bahwa Allah menghadiahkan, Allah mewariskan Alkitab. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata Alkitab bukan Al-Qur'an di sini? Kita lihat dulu, nanti sebagian tadabbur. Alladzina istafaina min ibadina. Yang diberikan sama Allah kitab itu adalah orang-orang terpilih, bukan orang-orang biasa-biasa aja. Bukan orang yang tidak punya keistimewaan. Yang namanya terpilih pasti ada kriteria. Yang namanya terpilih pasti ada spesialisasinya, ada kategorinya, ada yang menjadikan dia pantas dan layak untuk mendapatkan sesuatu gitu ya, karena dia terpilih.
Wahum hadhil ummah. Kata Imam Ibnu Katsir, wahum hadhil ummah. Yang dipilih alladzina astafaina min ibadina, maksud Allah yang dipilih itu, yang terpilih itu adalah hadhil ummah, umat ini, umat agama, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka terbagi menjadi 3 golongan. Qasamahum ila salasah anwa'. Faqal faminhum zalimun linafsih. Golongan pertama yang menerima kitab Alkitab ini, yang mendapatkan warisan precious ini, mendapatkan warisan prestige ini, yang golongan pertama adalah faminhum zalimun linafsih. Orang yang pertama adalah mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Wa huwa, dan mereka adalah yang melakukan yang melewati batas atau yang tidak melakukan kewajiban. Al-murtakib li ba'dil mahrumat, mereka yang mendapatkan atau melakukan perbuatan haram. Itu zalimul linafsi, golongan pertama. Orang-orang yang menzalimi diri sendiri adalah mereka yang udah tahu kewajiban, mereka udah tahu haram yang mana, tetapi meninggalkan kewajiban malah melakukan perbuatan yang haram. Ini kata Imam Ibnu Katsir. Yang pertama, mereka udah tahu kewajiban tapi nggak dilakukan. Mereka tahu yang haram tapi malah melakukan pekerjaan yang haram. Wa minhum muqtasid, ini golongan yang kedua. Golongan mereka adalah orang-orang yang pertengahan. Wa huwa al-muaddi lil wajibat, mereka melaksanakan kebaikan. At-tariku lil mahrumat, mereka meninggalkan yang haram. Wa qad yatruk ba'dal mustahabbat, mereka juga meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang mubah. Jadi sebenarnya mereka melakukan kebaikan iya, dan meninggalkan yang haram juga iya. Dan mereka meninggalkan hal-hal yang tidak jelas, meninggalkan hal-hal yang mustahab juga, yang dicintai. Sayangnya mereka meninggalkan hal-hal yang sunnah, hal-hal yang mustahab, hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaf'al ba'dal makruhat. Mereka enggak melakukan pekerjaan sunnah atau yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi malah mereka melakukan hal-hal yang makruh. Jadi golongan yang kedua itu mereka enggak melakukan hal haram, tapi melakukan hal-hal yang wajib, tapi enggak ditambah sama hal-hal yang sunnah. Nah, ini hati-hati. Barangkali kita ada di bagian yang itu ya, gitu. Kita emang nggak ngelakuin hal yang haram, tapi kita banyak meninggalkan sunnah, banyak meninggalkan sholat sunnah, banyak meninggalkan sedekah, banyak meninggalkan sunnah-sunnah Rasul yang lain, baik itu ibadah yang sifatnya fisikly, misalnya sholat, tahajud, sedekah, atau sunnah-sunnah yang tersenyum atau menyapa orang, salam, terus memberikan makan, itu yang muta'am wa yufsis salam, memberikan salam gitu ya. Nah, salah satunya adalah itu. Mereka meninggalkan mustahabbat. Wa yaf'alu ba'dal makruhat. Hal-hal yang makruh malah dilakukan. Apa hal-hal yang makruh misalnya? Banyak juga sama. Kalau yang mustahabbat kita jelas itu sama dengan hal-hal yang sunnah. Yang makruh misalnya misalnya begini, ketika lagi sholat di pertengahan kita merasa kerubukan perutnya gitu ya, ingin buang air atau ingin buang angin, kemudian kita tahan karena merasa nanggung. Nah, itu makruh. Itu tidak boleh sebenarnya, tidak baik juga, lebih baik dibatalkan dan dikeluarkan. Kalaupun dilanjutkan sholatnya boleh, tetapi makruh jatuhnya. Itu ya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dan itu adalah seperti apa wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Wa huwa al-fa'il lil wajibatil mustahabbat. Mereka melakukan hal-hal yang wajib dan mereka melakukan hal-hal yang mustahabbat juga, yang Allah Subhanahu wa taala cintai, nafilah atau salat-salat nafilah, kemudian tambahan-tambahan zikir gitu ya. Nah, itu. Padahal Rasulullah SAW sudah menyatakan kita itu sholat fardu kita itu akan lebih sempurna jika kita tambahkan dengan sholat nafilah.
sholat rawatib 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Dan apa kata Allah Subhanahu wa taala? Aku akan mendekatkan diriku kepada hamba-hambaku yang senang mendekatkan dirinya denganku dengan an-nafilah, dengan salat-salat nafilah. Makanya pantesan sabiqum bil khairat ini salah satunya adalah cirinya orang yang senang melakukan al-mustahabbat, yaitu melaksanakan an-nafilah tadi. Salat-salat nafilah. Nah, di ujung akhir Ramadan ini, barangkali di tengah-tengah kemarin kita mulai kendor-kendor salat nafilahnya, kita kencengin lagi, kita tambahkan lagi. Mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat-salat nafilah atau rawatib tadi ya. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, kalau hambaku sudah mendekatkan diriku dengan nafilahnya, dengan rawatibnya, dengan sunnah-sunnahnya, maka aku akan mendekatkan diriku lebih dekat dengan dia sampai akhirnya matanya menjadi mataku gitu ya. Ya gitu. Tangannya akan menjadi tanganku. Maksudnya apa? Terjaga semuanya. Terjaga matanya, mulutnya, tangannya. Terus kemudian at-tariku. Oke. Tadi kita sampai sini ya. At-tariku lil mahrumat wal makruhat wa ba'dal mubahat. Mereka juga orang-orang yang meninggalkan hal-hal yang haram, yang makruh, dan beberapa hal-hal yang mubah. Ini, kadang-kadang kita karena beralibi atau beralasan, ini mah mubah, nggak apa-apa, ini mah diizinkan, akhirnya kita melakukan. Padahal golongan orang-orang yang sabiqum bil khairat, orang-orang yang paling tinggi derajatnya ini adalah orang-orang yang meninggalkan al-mubahat. Orang-orang yang bukan hanya meninggalkan yang mahrum atau yang makruh, tapi juga meninggalkan hal-hal yang mubah. Mereka malah melakukan hal yang mustahabbat gitu ya.